Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan sekalian? Pak Ilian doakan semoga hari ini lebih baik dari hari sebelumnya dan bersemangat dalam menatap masa depan yang lebih baik. Baiklah kawan-kawan, pada sesi informasi kali ini Pak Ilian hendak menginformasikan tentang penerimaan Polri proaktif. Buat kawan-kawan yang hendak menjadi anggota Polri, tahu nggak? Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali memberikan kesempatan kepada putra-putri terbaik Indonesia untuk mendaftarkan diri dalam rekrutmen proaktif penerimaan anggota Polri tahun 2021. Apa itu rekrutmen proaktif kawan-kawan? Rekrutmen proaktif adalah rekrutmen penerimaan calon anggota Polri yang dilaksanakan secara proaktif oleh panitia pusat dan daerah dengan menjaring putra-putri terbaik yang memiliki prestasi lebih pada beberapa bidang dan tahap tertentu. Bagi kawan-kawan yang ingin mengikuti pembinaan dan pelatihan, kamu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Syarat umum: 1. Tinggi pria 162 cm kawan-kawan, sedangkan wanita 157 cm. Kedua, umur. Minimal 17 tahun 6 bulan, maksimal 23 tahun untuk lulus SMA sederajat dan 24 tahun untuk lulus S1 atau D3. Selanjutnya itu syarat khusus. Ada 3 jalur untuk proses rekrutmen ini, yaitu adalah yang pertama affirmative action, kedua talent scouting, dan ketiga adalah penghargaan. Affirmative action atau tindakan penguatan adalah suatu kebijakan yang diberikan secara khusus pada kelompok golongan tertentu secara proporsional dalam rangka rekrutmen pendidikan pembentukan calon bintara Polri yang berkualitas dan berkeadilan bagi putra-putri dari berbagai daerah di Indonesia yang berasal dari pulau-pulau kecil terluar atau wilayah perbatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Wilayah atau suku pedalaman yang bercirikan masih menetap atau tinggal pada suatu daerah terpencil atau pedalaman di hutan, gunung, laut, pesisir pantai yang menggantungkan kehidupannya dari sumber daya alam dan masih menjunjung tinggi kepercayaan, kearifan lokal, adat istiadat, dan budaya yang berlaku di daerah tersebut yang menetapnya sebagai wilayah atau suku pedalaman dengan keputusan Kapolri kawan-kawan. Kemudian yaitu pulau terpencil berpenghuni yang kriterianya sebagai berikut. 1. Transportasi umum melalui darat, sungai atau udara yang berhubungan antara desa dengan ibu kota kabupaten tidak ada atau tidak tersedia setiap hari dan pada waktu tertentu, atau musim kemarau, hujan, cuaca, ataupun ombak besar terputus sama sekali. Kedua, pelayanan kesehatan baik puskesmas atau puskesmas pembantu yang secara tetap memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat setempat tidak tersedia. Ketiga, pelayanan pendidikan lanjutan seperti SMU sederajat tidak ada atau tidak tersedia. Keempat, kelangkaan dan sangat mahalnya harga kebutuhan pokok sehingga menyebabkan kesulitan dalam pemenuhannya bagi masyarakat setempat. Kelima, tidak adanya sarana kebutuhan sekunder seperti kantor pos dan giro, bank kredit desa atau BPR, listrik, dan sarana telekomunikasi. Affirmative action calon bintara Polri dengan syarat 1. Penduduk asli yang berdomisili di daerah tersebut dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan atau kartu keluarga. 2. Bukan penduduk asli yang berdomisili di daerah tersebut paling singkat ini kawan-kawan 3 tahun terhitung pada saat buka pendidikan pembentukan bintara Polri yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan atau kartu keluarga atau ijazah rapor mulai kelas 10, 11, dan 12 sekolah di daerah tersebut. 3.
Bintara yang lulus dan telah melaksanakan pendidikan akan ditempatkan kembali ke daerah asal sesuai persyaratan domisili pada saat mendaftar melalui affirmative action. Nah, kawan-kawan, kita lanjutkan kategori rekrutmen proaktif yang kedua, yaitu adalah talent scouting atau pencarian bakat. Pencarian bakat atau talent scouting adalah proses pencarian dan pemanduan calon anggota Polri yang memiliki bakat khusus, kawan-kawan, minat dan potensi khusus yang dibutuhkan oleh Polri dari prestasi akademik dan atau prestasi non-akademik, dengan penjelasan sebagai berikut. A. Melalui kategori prestasi akademik. Untuk calon bintara yang masih kelas 12, yaitu memiliki prestasi 1. Juara 1 sampai dengan 3 Olimpiade Sains tingkat kabupaten. 2. Juara 1 sampai dan 5 Olimpiade Sains tingkat provinsi. 3. Juara 1 sampai dengan 10 Olimpiade Sains tingkat nasional. 4. Kejuaraan yang diikuti oleh event berskala provinsi, nasional, internasional yang direkomendasikan oleh Kemenpora dan Kemendikbud. Sedangkan untuk calon yang sudah lulus SMA atau MA tahun 2019 dan sebelum 2019 memiliki nilai hasil ujian nasional, bukan ujian perbaikan ya kawan-kawan, peringkat 1 sampai dengan 10 terbaik pada tingkat kabupaten atau kota, dibuktikan dengan surat keterangan dari Dinas Pendidikan Provinsi setempat. Dan untuk calon yang sudah lulus SMA atau MA atau lulus tahun 2020, kawan-kawan, memiliki nilai rata-rata rapor dari kelas 10 sampai dengan kelas 12 memiliki nilai 70,00. Melalui prestasi non-akademik dengan ketentuan sebagai berikut, kawan-kawan. Kategori prestasi non-akademik. 1. Juara 1, 2, atau 3 bidang olahraga tingkat provinsi, nasional, atau internasional yang diselenggarakan oleh Kemenpora seperti PON, SEA Games, Asian Games, Popnas, Asian School Games, dan Kemendikbud Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN. 2. Juara 1, 2, atau 3 MQK, Musabakoh Qiraatil Kutub, MTQ, Musabakoh Tilawatil Quran, Jambore Nasional Agama Hindu, Usara Dharma Gita Agama Hindu, dan Sipa Dharma Samaja Agama Buddha tingkat provinsi, nasional atau internasional yang diselenggarakan oleh Kemenak RI. 3. Hafiz Quran, kawan-kawan. Hafiz Quran ini targetnya minimal yaitu 10 juz serta memiliki kemampuan tafsir Quran yang baik. 4. Pasukan pengibar bendera, pasukan paskibraka, itu tingkat nasional, kawan-kawan. 2. Prestasi non-akademik berlaku paling lama 3 tahun sebelum pendaftaran penerimaan anggota Polri dan dibuktikan dengan tanggal yang tercantum dalam piagam, piala, medali, dan atau surat keterangan dari instansi atau lembaga yang berwenang. 3. Kriteria perlombaan atau pertandingan yang masuk ke kriteria prestasi non-akademik adalah bidang olahraga yang berkaitan dengan tugas kepolisian seperti bela diri, antara lain pencaksilat, judo, karate, gulat, tinju, kempo, taekwondo, menembak, renang, tenis meja, tenis lapangan, bola voli, sepak bola, dan lain-lain, kawan-kawan. Baiklah, kita lanjutkan kategori rekrutmen proaktif yang ketiga, yaitu jalur penghargaan. Jalur penghargaan antara lain yaitu 1. Anak kandung dari anggota Polri yang gugur atau tewas dalam melaksanakan tugas, mendapatkan minimal 3 kali pin emas dari Kapolri. 2. Anak kandung dari anggota masyarakat yang gugur dalam membantu pelaksanaan tugas kepolisian yang dibuktikan dengan surat keterangan Kapolda yang menjabat saat kejadian. Yang ketiga adalah masyarakat yang berperan aktif dalam pembinaan Kamtipmas serta
penanganan permasalahan yang menonjol, membantu pelaksanaan tugas kepolisian di bidang operasional dan pembinaan yang memberikan pengaruh besar dalam pelaksanaan tugas Polri. Nah, itu dia kawan-kawan jalur penerimaan anggota Polri secara proaktif. Apabila kawan-kawan memenuhi syarat, segera daftarkan diri ke Baksumda yang ada di Polresnya masing-masing. Atau laporkan kepada Pak Babin Kamtibmas yang ada di desa-desa kawan-kawan. Ya. Mudah-mudahan informasi ini dapat bermanfaat bagi kawan-kawan yang membutuhkan. Kalian ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.